Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, Tema 2, Subtema 1, Pembelajaran 2. Ayo mengamati pada halaman 8. Amatilah gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Selanjutnya, mari kita membaca teks yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap hari Minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai, lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulis hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Contoh, apa yang dimaksud dengan transmigran? Transmigran adalah orang yang berpindah ke daerah atau pulau lain. Yang kedua, sebutkan nama suku yang ada di Indonesia. Suku Bali, Suku Balantak di Sulawesi Tengah, Suku Banggai di Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kepulauan, Suku Baduy di Banten, Suku Bajau di Kalimantan Timur,
suku Banjar di Kalimantan Selatan, suku Batin di Jambi, suku Bawean di Jawa Timur, Gresik, suku Bentong di Sulawesi Selatan, suku Berau di Kalimantan Timur, Kabupaten Berau, suku Betawi di Jakarta, suku Bima NTB, Kota Bima, suku Boti di Kabupaten Timur Tengah, Selatan, suku Bolang Mongondo di Sulawesi Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, suku Bugis di Sulawesi Selatan, suku Bungku di Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, suku Buru di Maluku, Kabupaten Buru, suku Buol di Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol, suku Bulungan di Kalimantan Timur, Kabupaten Bulungan, suku Buton di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau, suku Bonai di Riau, Kabupaten Rokan Hilir, suku Gayo di Aceh, Gayo Luwes Aceh Tengah Benar Meriah, suku Gorontalo di Gorontalo, Kota Gorontalo, suku Gumai di Sumatera Selatan, Lahat, dan lain-lain. Yang ketiga, berasal dari daerah manakah tumpeng gede? Tumpeng gede merupakan nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Tumpeng-tumpeng tersebut dikumpulkan dari warga, lalu dimantrakan oleh dukun adat desa setempat dan dibagi-bagikan kepada warga digunakan sebagai sesandingan. Tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagan berikut. Apa perbedaan yang ada? Berbeda suku dan agama. Ada yang berasal dari Sunda, Jawa, dan etnis Tionghoa. Bagaimana menyikapinya? Meskipun berbeda suku, mereka saling toleransi, seperti setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung dan saling membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. 3. Apa manfaat hidup rukun? Yang pertama, hidup akan terasa damai. 2. Berdampingan. 3. Tulus. Dan 4. Saling menjaga. Pada halaman 10, ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Jelaskan tentang perbedaan yang ada, kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama-sama secara rukun, sikapmu atau sikap keluargamu terhadap perbedaan yang ada, dan manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan. Yang pertama, perbedaan yang ada. Ada beberapa perbedaan yaitu suku, agama, etnis, dan ras. Di antara perbedaan ini, masyarakat Indonesia tentu sudah terbiasa dan dapat menjaga keharmonisan di antara mereka. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama-sama secara rukun. Kerja bakti berupa membersihkan lingkungan, berolahraga bersama, membuatkan orang tua makanan, dan banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, sikapmu atau sikap keluargamu terhadap perbedaan yang ada, yaitu tetap tenang dan menghargai semua perbedaan yang ada, karena dengan cara ini kita bisa menjaga kerukunan di antara sesama. 4. Manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan yaitu lebih merasa tenang, tentram, damai, dan aman dengan suasana yang ada. Ayo berkreasi pada halaman 11. Lego-lego tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan
dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu, membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor, terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang, tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang. Dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon, tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu, membangun kampung serta negeri. Perhatikan jenis pola lantai berikut. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Yang kedua, pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. 3. Pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Pada halaman 14, temukan berbagai tari daerahmu. Sebutkan pola lantai tariannya seperti contoh. Yang pertama, tari piring adalah garis lengkung dan membentuk lingkaran. 2. Tari saman dengan menggunakan pola lantai garis lurus. 3. Tari pendet menggunakan pola lantai garis lengkung. 4. Tari kecak dari Bali menggunakan salah satu jenis tari ritual dengan menggunakan pola lantai garis melengkung membentuk lingkaran. 5. Tari seudati dari Aceh menggunakan pola gabungan antara pola lantai lurus, pola lantai lengkung, dan zigzag. 6. Tari jaipong dari Jawa Barat menggunakan pola lantai lurus dan pola lantai zigzag. 7. Tari bedaya Ketawang menggunakan pola lantai gawang motor mabur atau pesawat terbang. 8. Tari tayub dari Jawa, tari gandrung dari Sasak, joget bumbung dari Bali, gareng lamen dari Flores, dan hampir semua tarian perang dari Papua menggunakan pola lantai lurus dan garis lengkung. 9. Tari badong dari Toraja, Sulawesi Selatan menggunakan pola lantai melengkung. 10. Tari randai dari Minangkabau menggunakan pola lantai garis lengkung. 11. Tari baris gede di Bali menggunakan pola lantai lurus. 12.
tari perang dari Nusa Tenggara Timur menggunakan pola lantai lurus. 13. Tarian joget Melayu atau zapin menggunakan pola lantai lurus dan garis lengkung. 14. Tari Yospan berasal dari Papua dengan pola lantai garis lurus. 15. Tari Rejang Dewa dari Bali juga banyak menggunakan pola lantai garis lengkung. Dan 16. Tari Lengger dari Banyumas menggunakan pola lantai garis lurus. Ayo mencoba pada halaman 15. 1. Didit adalah adik Siti. Ia baru saja membeli kue. Namun, ia sangat kecewa karena ukuran kue yang dibelinya tidak sesuai harapannya. Didit menunjukkan kuenya kepada kakaknya. Ukuran kue Didit yang dibelinya adalah 1/4. Ia heran mengapa besaran kuenya lebih kecil dari ukuran kue yang 1/2. Siti dan teman-temannya membantu Didit menemukan jawabannya. Tahukah kamu apa yang terjadi? Kamu pun bisa membantu Didit. Kamu bisa menggunakan gambar untuk melengkapi jawabanmu. Perhatikan gambar berikut. Didit membeli kue sebesar 1/4 yang artinya ukurannya adalah 1 dari 4 bagian yang sama. Sedangkan 1/2 artinya yaitu 1 dari 2 bagian yang sama, sehingga 1/4 lebih kecil dari setengah. 2. Didit ingin mengurutkan beberapa bilangan pecahan berikut ini. Bantulah Didit untuk mengurutkan bilangan pecahan tersebut. Buktikanlah dengan menggunakan gambar. Mari kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 1/2/4, 6/4, 2/1/4, 9/4, 11/4, dan 3/1/4. Mengurut dari yang terbesar yaitu 3/1/4, 11/4, 9/4, 2/1/4, 6/4, dan 2/1/4. 3. Siti, Udin, Dayu, Beni, Edo, dan Lani memiliki latar belakang yang berbeda, namun mereka tidak mempermasalahkan latar belakang tersebut. Mereka dengan senang hati membantu Didit, adik Siti, untuk belajar pecahan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.